Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Antrian truk di Pelabuhan Bakauheni mengular hingga nyaris ke jalan tol dampak cuaca buruk di Selat Sunda. Imbas kenaikan tarif, jalan tol ruas Bakauheni terbanggi besar sepi kendaraan. Banyak pengemudi mobil beralih ke jalan lintas Sumatera. Penyidikan mayat siswa SMK di Tulang Bawang, polisi menduga korban dibunuh begal motor. Sama keluarganya ini ya emang benar helmnya. Tim Reskrim dan Inafis Polres Tulang Bawang Kamis siang kembali mendatangi lokasi penemuan mayat siswa SMK di kebun sawit Desa Kibang Pacing, Kecamatan Menggala Timur. Kedatangan petugas untuk melakukan penyelidikan penyebab kematian korban. Menurut polisi, korban bernama Rido, umur 15 tahun, yang merupakan siswa SMK di Tulang Bawang. Dari hasil keterangan beberapa saksi, temuan barang bukti komponen motor dan helm korban serta hasil otopsi, polisi menyimpulkan Rido tewas akibat dibunuh dan diduga jadi korban pembegalan motor. Polisi kini sedang menyelidiki identitas pembunuh korban. Kami sudah melakukan interogasi ke beberapa saksi yang ada di TKP maupun dari pihak keluarga korban dan dari rekan-rekan korban. Dari situ kami mendapatkan beberapa informasi yang perlu kami dalami terkait dengan dugaan adanya pelaku yang memang mengarah kepada orang yang melakukan perbuatan terhadap korban ini. Begitu juga beberapa hari lalu sudah kami temukan juga melalui laporan dari masyarakat ada helm yang ditemukan itu jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat ditemukannya TKP mayat. Kemudian ada juga spion motor sebelah kiri dan kanan yang diduga itu spion milik daripada motor korban. Menurut orang tuanya, terakhir Rido berangkat sekolah naik motor dan setelah itu tidak kunjung pulang. Rido sempat dinyatakan hilang selama 8 hari oleh keluarganya. Hilangnya Rido juga dilaporkan ke polisi. 8 hari pencarian, Rido ditemukan tewas di kebun sawit dan mayatnya ditutup daun sawit. Anak kedua. Pak, sudah berapa hari Pak kalau untuk Ridonya hilang itu Pak dari sekolah? Udah 8 harian. 8 hari. Kalau informasi terakhir itu? Informasi terakhir ya dia pulang sekolah. Pulang sekolah ya. Terus nggak balik ke rumah Pak? Ya nggak nyampe ke rumah tapi. Biasanya sampai rumah jam berapa sih? Nyampe rumah biasanya jam 5 apa setengah 5 ya. Memastikan itu anak bapak bukan? Awalnya Ciri-ciri ya, dari apa ya ciri-cirinya kan dia pakai pakaian sekolah. Terus ada namanya di bajunya. Mayat Rido pertama kali ditemukan oleh pekerja perkebunan sawit yang curiga mencium bau menyengat. Penemuan mayat korban kemudian dilaporkan ke Pamong dan polisi. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Kepolisian Resort Tanggamos Kamis siang merilis kasus pembunuhan suami istri pengusaha sembako di Desa Waipiring, Kecamatan Pugung. Dua pembunuh korban bernama Aman Atmajaya, umur 33 tahun, dan Ari Jupen Anggara, umur 30 tahun ditangkap. Rumah tersangka dan korban berdekatan. Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap fakta baru bahwa pembunuhan itu dilakukan tersangka saat tersangka sedang mabuk minuman keras. Keduanya kemudian merencanakan mencuri di rumah korban dengan membawa golok. Pembunuhan itu dipicu tersangka terpergok mencuri di rumah korban. Tersangka yang panik kemudian membunuh korban supaya bisa kabur. Identitas tersangka terungkap setelah ada saksi yang melihat tersangka kabur dari rumah korban. Pada kasus itu, kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancamannya dihukum mati. Selaku inisiator atau ide pembunuhan yang bersangkutan
setidaknya kesulitan ekonomi, mungkin punya utang, kebutuhan uang, sehingga dia merencanakan untuk mengambil yang rumah atau warga yang menurut dia ada punya uang atau punya sesuatu yang bisa dia pakai, dia pergunakan. Kemudian dalam melaksanakan rencananya atau melaksanakan aksinya, yang bersangkutan juga sudah mempersiapkan waktu-waktu memang apabila ada korban melawan, bersangkutan tidak segan-segan untuk melukai atau mengancam dan bisa membahayakan korban. Pembunuhan terjadi pada Sabtu malam lalu dan mayat korban ditemukan keluarganya pada Minggu dini hari. Korban bernama Rohim dan Suryati yang merupakan pengusaha toko sembako di Desa Waipiring, Kecamatan Pugung. Dari hasil otopsi mengungkap korban tewas akibat menderita sejumlah luka bekas penganiayaan senjata tajam di tubuhnya. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Kamis siang kembali menerima cicilan uang pengembalian kerugian negara sebesar 1,7 miliar rupiah dari Hengki Widodo alias Engsit, terpidana korupsi proyek perbaikan Jalan Insinyur Sutambi Bandar Lampung. Terpidana Hengki sudah 4 kali mencicil uang kerugian negara dengan total 18 miliar rupiah. Proyek perbaikan jalan pada tahun anggaran 2018 hingga 2019 itu senilai 147,5 miliar rupiah. Kerugian negara akibat korupsi proyek itu sebesar 21,65 miliar rupiah. Kerugian negara yang sudah dikembalikan oleh terpidana kini baru 18 miliar rupiah dan masih kurang 3,65 miliar rupiah. Uang pengembalian dari perkara korupsi tersebut kemudian disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Uang yang disetorkan tersebut sejumlah 1.762.766.000 rupiah dari terpidana atas nama Hengki Widodo alias Engsit sebagai pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penyetoran uang pengganti tersebut telah disetorkan oleh Jaksa Tindak Pidana Khusus melalui Kasipitsus melalui bendahara penerima Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ke kas negara sebagai sumber pendapatan negara melalui PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang pemanfaatannya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Korupsi perbaikan Jalan Insinyur Sutambi menyeret 5 orang sebagai terpidana. Salah satunya adalah Hengki Widodo alias Engsit selaku pemilik proyek. Pada Juni 2023, Hengki Widodo alias Engsit divonis 7 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, dan mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar 21,65 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.